Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila dari PJKRD NIM 19310411161. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT dari materi masalah tes. Baik, langsung saja pengertian tes. Secara harfiah, kata tes berasal dari bahasa Prancis kuno. Testum dengan arti atau piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Maksudnya, dengan menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia yang nilainya sangat tinggi. Dalam bahasa Inggris ditulis dengan tes, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan tes atau ujian ataupun percobaan. Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu atau Allen dan Yen 1979. Karena itu, di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas yang harus dikerjakan, yang akan diberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu atau sampel perilaku berdasarkan jawaban yang diberikan individu yang dikenai tes tersebut. Menurut Anastari 1982, pada buku Psychological Testing, Anastari menyatakan tes merupakan pengukuran yang objektif dan standar. Kronberg menambahkan bahwa tes adalah prosedur yang sistematis menggunakan observasi dan memberi deskripsi sejumlah atau lebih ciri seorang dengan bantuan skala numerik atau suatu sistem kategoris. Dengan demikian, ada 3 hal yang penting dalam pengertian tes. Pertama adalah sebutan pengukuran. Pemberian tes atau testing adalah bagian dari kegiatan pengukuran atau measurement. Kedua, tes adalah alat untuk mengukur sampel pengetahuan atau kemampuan yang dimiliki seorang. Oleh karena itu, pemberian tes sebenarnya terbatas dari segi waktu pelaksanaannya. Pengetahuan dan kemampuan yang diukur bersifat luas, hampir tanpa batas. Sedangkan gambaran pengetahuan dan kemampuan yang diperoleh melalui tes merupakan sampel dari semua pengetahuan dan kemampuan yang mungkin dimiliki oleh pembelajaran. Ketiga, tes adalah penafsiran angka yang diperoleh untuk menentukan cukup baik atau tidaknya seseorang pembelajaran dalam mencapai suatu tujuan. B. Masalah tes. Diilustrasikan bahwa pengukuran panjang sisi meja dengan menggunakan karet elastis yang diulur-ulur sama halnya dengan tidak mengukur. Hasil pengukurannya tidak akan dapat dipercaya. Apabila situasi ini tidak dipindahkan kepada pelaksanaan evaluasi atau tes, maka dapat disajikan dalam situasi berikut. A. Seorang guru yang belum berpengalaman menyusun tes mengadakan suatu tes bahasa Indonesia. Kepada siswa diberikan sebuah bacaan panjang dan beberapa pernyataan yang dimaksud untuk mengukur kemampuan siswa dalam menanggapi isi bacaan tersebut, tetapi hanya meliputi bagian awal dari bacaan saja. Di samping itu, siswa diminta untuk mengambil beberapa kata sukar dari bacaan itu dan menerangkan artinya. Pada waktu tes berlangsung, guru menungguinya dengan teliti dan tidak memberi kesempatan pada siswa untuk saling bekerja sama, dan tes berjalan dengan tertib. B. Seorang guru yang sudah berpengalaman menyusun sebuah tes dengan baik. Kebetulan guru ini juga mempelajari bahasa Indonesia. Seperti halnya guru pertama, ia memberi sebuah bacaan yang diikuti dengan pernyataan-pernyataan tentang isi bacaan. Setelah itu diikuti dengan deretan kata-kata sukar yang harus diterangkan oleh siswa. Pada waktu pelaksanaan tes, guru ini mendadak sakit dan pengawasan terhadap pelaksanaan tes diserahkan kepada kawannya. Seorang guru muda yang baik hati
Dibiarkan saja anak-anak bercakap-cakap merundingkan jawaban pertanyaan itu, atau anak-anak yang dengan sengaja mengeluarkan buku catatan dan melihat-lihat isinya. Dengan gambaran dua buah situasi tes di atas, dapat dengan cepat diambil kesimpulan bahwa keduanya merupakan dua contoh pelaksanaan tes yang tidak diharapkan. Keduanya tidak akan menghasilkan informasi yang baik tentang siswa. C. Fungsi tes. Tes sebagai pengukur prestasi terbagi menjadi dua, yaitu satu, tes prestasi belajar bertujuan untuk mengukur prestasi atau hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam belajar. 2. Sebagai bukti ada atau tidaknya peningkatan kemampuan peserta didik dan berhasil tidaknya mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, tes sebagai motivator dalam belajar. Tes ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Feedback berupa nilai penting guna meningkatkan belajar. 2. Siswa akan belajar lebih giat dan berusaha lebih keras apabila mengetahui bahwa di akhir program yang ditempuh akan diadakan tes untuk mengetahui nilai dan prestasi mereka. 3. Tes kadang-kadang dianggap sebagai motivator ekstrinsik, bukan motivator intrinsik, menurut Robert L. Abel 1979. 4. Teori psikologi behaviorisme memandang bahwa hasil tes yang baik dan segera diketahui oleh siswa yang bersangkutan akan menjadi pengalaman dan menyenangkan, atau priming learning experience, dan mempunyai efek memperkuat dorongan untuk belajar kembali. D. Jenis-jenis tes. 1. Dari segi bentuk pelaksanaannya. A. Tes tertulis atau paper and pencil test. Tes tertulis dalam pelaksanaannya lebih menekankan kepada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya, sehingga tes mengajarkan soal atau jawaban ujian pada kertas ujian secara tertulis, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan komputer. B. Tes lisan atau oral test. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. 3. Tes perbuatan atau performance test. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. 2. Dari segi bentuk soal dan kemungkinan jawabannya. A. Tes esai atau uraian. Tes esai adalah tes yang disusun dalam bentuk pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun, mengorganisasikan sendiri jawaban tiap pertanyaan itu dengan bahasa sendiri. Tes esai ini sangat bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dalam menjelaskan dan mengungkapkan suatu pendapat dalam bahasa sendiri. 2. Tes objektif. Tes objektif adalah tes yang disusun sedemikian rupa yang telah disediakan alternatif jawabannya. Tes ini terdiri dari berbagai macam bentuk, antara lain yaitu tes betul salah atau true false, tes pilihan ganda atau multiple choice, tes menjodohkan atau matching, dan tes analisa hubungan atau relationship analysis. 3. Dari segi fungsi tes di sekolah. Tes formatif yaitu tes yang diberikan untuk monitor kemajuan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Tes ini diberikan dalam tiap satuan unit pembelajaran. Manfaat tes formatif bagi peserta didik adalah untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai materi dalam tiap unit pembelajaran. Merupakan penguatan bagi peserta didik, merupakan usaha
diberikan bagi siswa karena tes formatif peserta didik mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan peserta didik dapat mengetahui bagian dari bahan yang mana yang belum dikuasainya. 2. Tes sumatif. Tes ini diberikan dengan maksud untuk mengetahui penguasaan atau pencapaian peserta didik dalam bidang tertentu. Tes sumatif dilaksanakan pada tengah atau akhir semester. 3. Tes penempatan. Tes penempatan adalah tes yang diberikan dalam rangka menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik atau kelompok mana yang paling baik ditempati atau dimasuki peserta didik dalam belajar. 4. Tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab kesulitan yang dihadapi seorang baik dari segi intelektual, emosi, fisik, dan lain-lain yang mengganggu kegiatan pembelajarannya. Kelebihan dan kekurangan jenis-jenis tes. 1. Tes lisan. Kelebihannya yaitu 1. Lebih dapat menilai kepribadian dan isi pengetahuan seorang karena dilakukan secara face to face. 2. Jika si penjawab belum jelas mengetes dan mengubah pernyataan sehingga dimengerti oleh penjawab. 3. Dari sikap cara menjawabnya, pengetes dapat mengetahui apa yang tersirat di samping tersurat. 4. Pengetes dapat mengorek isi pengetahuan seorang sampai mendetail dan dapat mengetahui bidang mana yang dari pengetahuan itu lebih dimiliki dan disenanginya. 5. Untuk mengetahui kecakapan tertentu. 6. Mengetes dapat langsung mengetahui hasilnya. B. Kekurangannya antara lain ada 3, yaitu 1. Jika hubungan antara mengetes yang dites kurang baik, dapat mengganggu objektivitas hasil tes. 2. Sifat penggugup. Pada tes dapat mengganggu kelancaran jawaban yang diberikan. 3. Pribadi dan sikap pengetes dan hubungannya yang dites memungkinkan hasil yang kurang objektif. 2. Tes tulisan. Kelebihannya antara lain dapat sekaligus menilai kelompok dalam waktu yang singkat. Kedua, bagi si penjawab ada kebebasan memilih dan cara menjawabnya masing-masing. Ketiga, karena pertanyaannya sama, skop and isi pengetahuan yang dinilai tiap-tiap orang pun sama pula. B. Keburukannya antara lain 1. Mudah menimbulkan kecurangan dan kepalsuan jawaban. 2. Mudah menimbulkan spekulasi bagi orang yang akan dites. Dan 3. Tes esai. Kebaikannya antara lain yaitu 1. Bagi guru, menyusun tes tersebut sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. 2. Si penjawab mempunyai kebebasan dalam menjawab dan mengeluarkan isi hati atau buah pikirannya. 3. Melatih mengeluarkan buah pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. 4. Lebih ekonomis, hemat karena tidak memerlukan kertas yang terlalu banyak untuk membuat soal tes. Dan kelemahannya antara lain 1. Tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang skopnya luas atau tidak banyak hingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. 2. Kemungkinan jawaban yang heterogen sifatnya menyulitkan pengetes dalam menskornya. 3. Baik buruknya tulisan dan panjang pendeknya jawaban yang tidak sama mudah menimbulkan evaluasi dan penskor yang kurang objektif. 4. Tes objektif. Kebaikannya antara lain 1. Dapat digunakan untuk menilai bahan pembelajaran yang banyak atau skop yang luas. Pelajaran yang diberikan selama 1 tahun atau 2 tahun dapat dites sekaligus.
2. Bagi yang dites, menjawabnya dapat bebas dan terpimpin karena adanya jawaban yang tersedia. 3. Dapat dinilai secara objektif karena kunci jawabannya telah tersedia. 4. Memaksa siswa untuk belajar baik karena sukar untuk berbuat spekulasi terhadap bagian dari seluruh pembelajaran yang harus dipelajari. Dan kekurangannya antara lain: 1. Kurang memberi kesempatan untuk menyatakan isi hati atau kecakapan yang sungguhnya karena anak tidak membuat kalimat. 2. Kemungkinan anak atau si penjawab berbuat coba-coba atau kira-kira, untung-untungan dalam menjawabnya. 3. Menyusun tes ini tidak mudah, memerlukan ketelitian dan waktu agak lama. 4. Kurang ekonomis karena memakan biaya dan kertas yang banyak. F. Tahap-tahap penyusunan tes. Ada 6 tahap dalam merencanakan dan menyusunkan tes agar diperoleh tes yang baik, yaitu 1. Pengembangan spesifikasi tes. Spesifikasi tes adalah suatu ukuran yang menunjukkan keseluruhan kualitas tes dan ciri-ciri yang harus dimiliki oleh tes yang akan dikembangkan. Hal ini perlu diperhatikan, yaitu 1. Menentukan tujuan. Tujuan pembelajaran yang baik hendaklah berorientasi kepada peserta didik, bersifat menguraikan hasil belajar, harus jelas dan dapat dimengerti, mengandung kata kerja yang jelas atau kata kerja operasional, serta dapat dinikmati dan dapat diukur. 2. Menyusun kisi-kisi soal. Menyusun kisi-kisi soal bertujuan untuk merumuskan setempat mungkin ruang lingkup, tekanan dan bagian-bagian tes sehingga perumusan tersebut dapat menjadi petunjuk yang efektif bagi penyusunan tes. 3. Memilih tipe soal. Dalam memilih tipe soal perlu diperhatikan kesesuaian antara tipe soal dengan materi, tujuan dan evaluasi, skorsing, pengelolaan hasil evaluasi, penyelenggaraan tes, serta ketersediaan dana dan praktisan. 4. Merencanakan tingkat kesukaraan soal. Untuk soal objektif dapat diketahui melalui uji coba atau dapat juga diperkirakan berdasarkan berat ringannya beban penyelesaian soal tersebut. 5. Merencanakan banyak soal. 6. Merencanakan jadwal penerbitan soal. A. Penulisan soal. B. Pengelolaan soal, yaitu menguji validitas soal yang bertujuan untuk mencermati apakah betul-betul soal yang disusun sudah tepat untuk mengukur tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan, ditinjau dari segi isi atau materi, kriteria, dan psikologis. 3. Pengujian butir-butir soal secara empiris. Kegiatan ini sangat penting jika soal dibuatkan akan dibakukan. 4. Penganalisian hasil uji coba. Dan 5. Pengadministrasian sosial. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.